Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tin Istianti, NPM 719212722. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Sebelumnya, menurut Muslimin Nasution ada dua peranan. Yang pertama, peranan primer dan peranan sekunder. Adapun itu, peranan primer antara lain: yang pertama, meningkatkan efisiensi sektor pertanian sehingga memiliki daya tampung yang besar bagi lapangan kerja di pedesaan. Dan yang kedua, mengurangi kebocoran nilai tambah sektor pertanian di mana kelemahan sistem kelembagaan pertanian dapat diminimalisasi. Dan yang ketiga, menghimpun semua daya masyarakat berpendapatan rendah agar mampu terjun ke dalam bisnis yang berskala lebih besar. Dan yang keempat, yang terakhir, memberi jaminan terhadap risiko yang dihadapi oleh anggota masyarakat berpendapatan rendah. Adapun dengan peranan sekunder, yang pertama, koperasi berfungsi sebagai penghubung atau sebagai lembaga yang menampung kegiatan antar sektor di pedesaan yang dimiliki oleh pengusaha kecil. Dan yang kedua, koperasi bertujuan sebagai perangkat penyampaian informasi kepada masyarakat sampai ke tingkat yang paling bawah. Pengembangan KUD. Pengembangan KUD tidak terlepas dari perkembangan usaha masyarakat pedesaan. Sebagai besar KUD yang ada jenis usahanya adalah pertanian dan industri rumah tangga. Pembangunan ekonomi pedesaan di masa datang tidak terlepas dari pengembangan usaha yang berbasis ekonomi pedesaan. Dalam hal ini akan dikembangkan melalui KUD. Karakteristik yang melekat pada KUD bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang potensial. Di sisi lain, pada kekuatan tersebut terkandung kelemahan yang justru menjadi penghambat perkembangannya. Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UKM. Selanjutnya ada keberhasilan dan kekurangan KUD. Keberhasilan dari koperasi unit desa. Ukuran keberhasilan koperasi unit desa ditentukan oleh yang pertama, baik tidaknya alat perlengkapan organisasi yaitu rapat anggota dalam pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi. Dan kedua, seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah seperti pengadaan sarana produksi, kredit canda kulak, partisipasi anggota, dan lain-lain. Adapun dengan kekurangan dari koperasi unit desa, yang pertama, pejabat koperasi sebagai pembina KUD terlalu cepat memberi bantuan berupa kredit kepada KUD tanpa disertai pembinaan dan pengawasan yang insentif. Dan kedua, penyuluhan mengenai KUD dilakukan sambil lalu tanpa ada koordinasi dengan dinas-dinas teknik lain. Dan yang ketiga, jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah anggota masyarakat yang dilayani. Dan yang keempat, pejabat koperasi tidak tegas dalam mengambil keputusan terhadap pengurus KUD yang tidak menjalankan fungsi dengan baik. Permasalahan KUD itu, yang pertama, untuk mewujudkan KUD agar bisa menjadi soko guru perekonomian rakyat pedesaan, pemerintah mengadakan program pembinaan dan pengembangan KUD karena KUD belum mampu menjalankan usahanya secara sendiri apalagi mengembangkannya. Hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan yang cukup berat bagi KUD. Permasalahannya terdiri dari yang pertama, permasalahan eksternal seperti masyarakat belum mampu sepenuhnya diyakinkan bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomis dan dalam meningkatkan kesejahteraannya. Dan yang kedua, belum adanya rencana induk pengembangan koperasi yang terpadu. Dan yang ketiga, belum adanya prasarana yang memadai untuk bisa membangkitkan kegairahan berkoperasi. Yang kedua, permasalahan internal seperti yang pertama, KUD lemah dalam organisasi dan manajemen. Dan kedua, sarana pelayanan dan modal yang belum memadai. Yang terakhir, yang ketiga, kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan. Adapun program pembinaan dan pengembangan KUD.
Yang pertama, program pembinaan dan pengembangan KUD. Di Indonesia peranan pemerintah dalam menggerakkan dan mengembangkan koperasi cukup besar. Campur tangan pemerintah dalam hal ini sifatnya membantu memecahkan persoalan dan membimbing KUD menuju ke arah organisasi yang lebih otonomi yang nantinya mampu menjadi soko guru perekonomian rakyat pedesaan. Strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan dana, daya, dan waktu yang dilakukan suatu strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan KUD, strategi pemusatan pelayanan koperasi. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk mengakomodasikan segala usaha pemerintah dalam mempercepat pengembangan KUD. Dalam rangka pengembangan KUD, diadakan pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program dalam mencapai untuk menyusun laporan rutin dan periodik dalam rangka memonitoring perkembangan KUD dan untuk membuat evaluasi atau laporan rutin dalam rangka mengatasi penyimpangan-penyimpangan dan kelemahan-kelemahan pelaksanaan program pengembangan KUD sehingga dapat segera diperbaiki dan disempurnakan seawal mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.